Selamat pagi, teman-teman. Bersiap untuk ibadah hari ini. Oke teman-teman, yuk kita siapkan hati kita untuk ibadah bareng hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau ibadah online. Bimbing kami Tuhan. Bimbing juga kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak-kakak, are you ready? Teman-teman, are you ready? Oke teman-teman, selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita mau sembah Tuhan. Yuk sama-sama tutup matanya, kita fokus sama Tuhan ya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik buat hidup kita. Saat ini kita harus sungguh-sungguh, kita harus manfaatkan waktu yang ada ini dengan semaksimal mungkin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh-sungguh kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, angkat tangannya, ya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk tetap tanganmu angkat. Kita mau berdoa buat bangsa ini. Yuk arahkan hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Semua pasukan Tuhan, semua adik-adik, semua mama papa sayang sama bangsa ini. Ayo kita sama-sama naikkan doa kita buat bangsa kita. Ya Rabba syikara laba. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, bangsa ini ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pelihara bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang sembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang pulihkan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Ya Rabba syikara baba. Tuhan, Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, pemerintah bangsa ini memiliki hikmat dari-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan Yesus, pemerintah bangsa ini ya Tuhan bisa menanggulangi ya Tuhan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Wabah ini akan segera berlalu ya Tuhan. Wabah ini segera berakhir ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus pegang kendali atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, saat ini Roh Kudus sedang bekerja ya Tuhan. Di seluruh kota-kota di Indonesia ya Tuhan Yesus. Di seluruh pulau-pulau di Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri ya Tuhan yang bekerja Tuhan menyelamatkan setiap penduduk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan bangsa kami dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang tahu yang terbaik atas bangsa ini dan atas kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau telah menjawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Semua yang percaya doa kita dijawab sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow, pasukan Tuhan keren-keren Kak. Banget Kak, apalagi mama papanya yang nemenin pasukan. Gak ada yang ngobrol, semuanya Betul. sungguh-sungguh. Wah, Coba Kak, kita mau panggil pasukannya. Siap-siapnya kayak gimana ya? siap, jongkok Coba. sampai bawah ya. Mama papanya juga ya. Semuanya. Semuanya yang lagi ikutan ibadah ini semuanya jongkok dulu. Ayo kita siap-siap. 1, 2, 3. pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Nah, Kak Siska, semua pasukan keren-keren banget nih. Iya, bersemangat Iya, ya Kak. karena mereka tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala mukjizat. Wow, keren sekali. Wah, iya walaupun di rumah aja tapi Tuhan sanggup melakukan mukjizatnya. Sekarang kita mau nyanyiin satu lagu. Semuanya tepuk tangan yuk di rumah. Yang semangat ya. Aku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib.
perkara ajaib, mujizat yang besar Wah, terjadi kalau ada apa Kak? Ada apa Dedek? Roh Kudus dong. Ada Roh Kudus. Siapa yang percaya di sini ada Roh Kudus? Di rumah-rumah adik-adik ada Roh Kudus? Kita semua percaya, amin? Amin. Ayo, Kak. Tepuk tangannya. Semangat ya. Ada gerakan roh Allah di mana? Di sini. Di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, Utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, tangannya tinggi. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yuk, lebih semangat lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Ayo dengan iman. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, keren semua pasukan Tuhan. Boleh duduk. Boleh duduk semuanya. Kita mau ngapain Kak Yuli? Kita mau Siapin hati kita. siapin hati kita, benar banget, buat dengerin firman Tuhan. Yuk, sama-sama sungguh-sungguh ya. Ayo Kak Yuli. Ayo pasukan semuanya siapin hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mau apa-apa yuk sama-sama ajak adik-adiknya untuk siapin hatinya karena kita mau dengerin firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
terjadi kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bilang Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Ya Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pekerjaanmu, buat pekerjaanmu, karena Roh Allah karena Roh Allah sudah hadir sudah hadir di rumah kami. di rumah kami. Kami percaya Kami percaya mujizatmu, mujizatmu, berkatmu berkatmu akan hadir akan hadir di dalam rumah di kami, dalam rumah di kami, tengah-tengah keluarga di kami. tengah-tengah keluarga kami. Kami siap Kami siap menerima menerima firman-Mu. firman-Mu. Berkati hatiku, Berkati hatiku, berkati pikiranku, berkati pikiranku, supaya kami fokus untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati juga Berkati juga kakak sekolah minggu kakak sekolah minggu yang akan akan menceritakan menceritakan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Terima Kudus. kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yang luar biasa, adik-adik boleh bilang puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Wah, keren banget. Adik-adik, udah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Udah siap? Oke, kalau adik-adik udah siap, adik-adik boleh duduk yang manis. Oke, gak ada lagi yang makan ya, karena sekarang lagi ibadah.
kita mau menghormati Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Kalau adik-adik udah siap, kalian udah mulai ya ceritanya. Oke? Cerita firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 10. Adik-adik boleh dicatat karena nanti setelah ibadah adik-adik boleh membacanya lagi di rumah bersama papa mama. Oke adik-adik? Siap. Kalian udah mulai ya. Ceritanya tentang dua dari murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Ya, mereka waktu sore hari berjalan menuju ke bait Allah. Mereka mau beribadah, menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi adik-adik, waktu mereka berjalan ke bait Allah, waktu udah mau sampai di gerbangnya nih, mereka ketemu sama seseorang. Adik-adik penasaran gak? Penasaran? Oke, kalau kayak gitu kita lihat dulu yuk Kak gambarnya. Nah, ini dia. Waktu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes jalan menuju ke bait Allah, di gerbangnya mereka ketemu sama laki-laki yang sedang duduk di pelataran gerbang bait Allah. Gerbangnya namanya Gerbang Indah adik-adik. Nah, waktu di pelataran itu, Bapak ini tiba-tiba manggil Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Kita lihat ya kelanjutan kisahnya ya. Nah, Bapak ini adalah Bapak yang sakit lumpuh. Loh, kalau sakit lumpuh, kok dia bisa duduk di pelataran bait Allah ya? Iya, karena dia setiap hari dibawa sama teman-temannya duduk di depan gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Nah, Bapak ini karena gak bisa berjalan, orang yang lumpuh kayak minggu kemarin yang Kak Ezra ceritain tentang orang lumpuh. Orang lumpuh adalah orang yang gak bisa berjalan, gak bisa berdiri, gak bisa melompat. Iya, kasihan ya adik-adik. Iya, jadi setiap harinya Bapak ini dibawa sama teman-temannya menuju gerbang, tadi gerbang indah yang ada di depan gerbang bait Allah bersama-sama untuk meminta sedekah dari orang-orang yang mau masuk datang ke bait Allah. Nah adik-adik, waktu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes datang, Bapak ini juga minta sedekah dari Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Tapi kira-kira mereka kasih gak ya? Kira-kira kasih gak? Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-6. Bapak Petrus bilang kayak gini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, udah penasaran belum? Ayo kita sama-sama lihat ya. Di ayat yang ke-6 ini Bapak Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Wah, Bapak Petrus gak punya emas, gak punya perak, gak punya uang untuk diberikan kepada Bapak pengemis ini, Bapak pengemis yang lumpuh ini. Nah, tapi Bapak Petrus punya sesuatu, kado terindah dari Tuhan Yesus buat Bapak pengemis ini. Mau tahu gak adik-adik? Tiba-tiba Bapak Petrus membantunya untuk berdiri. Wah, berdiri? Tadi kan Kanando bilang Bapak ini gak bisa berjalan ya? Berdiri aja pasti gak bisa, apalagi berjalan. Iya, Bapak ini tiba-tiba dibantu sama Bapak Petrus untuk berdiri. Kira-kira bisa gak ya? Nah adik-adik, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes yang sudah dipenuhi Roh Kudus membantu Bapak ini berdiri, dan tiba-tiba Bapak ini mulai berdiri. Bapak ini mulai tiba-tiba dia loncat-loncat. Dia mulai berlari-lari ke sana kemari. Terus dia mulai bersorak-sorak. Mungkin dia bilang, terima kasih Tuhan, udah sembuhin aku. Mungkin dia bilang juga, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, aku udah bisa berjalan lagi. Tahu gak adik-adik, saking dia bersorak-soraknya, saking dia kesenangannya, orang-orang yang ada di sekitaran gerbang bait Allah itu sampai ngelihat dia. Dan sampai ngelihat kayak, loh ini kan bapak-bapak yang biasanya ada di gerbang bait Allah yang lumpuh itu, kok tiba-tiba dia bisa ya berlari-larian, loncat-loncat. Siapa yang sembuhin ya? Kira-kira siapa yang sembuhin? Tuhan Yesus. Bener banget. Yang sembuhin Bapak yang sakit lumpuh ini adalah Tuhan Yesus. Lewat siapa? Lewat Bapak Petrus. Iya bener banget. Tuhan pakai Bapak Petrus untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Tuhan pakai, tau gak? Itu mujizat yang gak bisa sembarang orang, tapi Bapak Petrus lakukan. Hebat ya? Hebat. Kita juga bisa loh kayak Bapak Petrus melakukan mujizat juga. Adik-adik mau tahu gak gimana caranya? Mau tahu gak? Nih, caranya kayak gini.
Tuhan udah kasih syarat yang paling sederhana buat kita melakukan mujizatnya. Mau tahu gak gimana caranya? Nomor 1, kita diajari Tuhan untuk percaya saja. Apa? Percaya saja. Yang kedua, hati yang mau bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa tadi yang pertama? Percaya saja. Yang kedua, hati yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Petrus hatinya gak mau, dia akan jalan saja adik-adik, gak memperdulikan Bapak pengemis ini. Tapi karena hatinya Bapak Petrus mau melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Petrus menghampiri Bapak pengemis ini, dan akhirnya mujizat terjadi. Tahu gak adik-adik? Lewat apa yang Bapak Petrus lakukan, banyak jiwa diselamatkan pada hari itu. Hebat ya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus kasih kita syarat yang paling sederhana untuk melakukan mujizat. Cara paling pertama adalah kita cukup percaya saja. Percaya kalau Tuhan akan pakai kita di keluarga kita, lingkungan kita, bahkan untuk bangsa ini. Amin? Amin. Yang kedua, hati yang mau. Apa? Hati yang mau, hati yang bersedia melakukan pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang, melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau Bapak Petrus gak mau melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Petrus tadi akan lewat aja. Dia gak akan memperdulikan Bapak pengemis yang tadi meminta sedekah pada dia. Tapi karena Bapak Petrus hatinya mau, sama-sama bilang, hatinya mau, Bapak Petrus jadi memperdulikan Bapak ini. Bapak Petrus menghampiri Bapak ini. Dan terjadilah mujizat. Dan tahu gak adik-adik? Lewat apa yang Bapak Petrus lakukan, banyak orang hari itu diselamatkan. Sama-sama bilang, diselamatkan. Siapa yang mau? Mungkin diantara adik-adik mikir, Kak, emangnya aku bisa ya melakukan apa yang Bapak Petrus lakukan? Adik-adik, mungkin adik-adik masih kecil, kita gak punya banyak uang, kita gak bisa bantu papi mami kita, papa mama kita. Tetapi tahu gak adik-adik, kita udah diberikan kuasa sama Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Adik-adik, lewat cara yang paling sederhana Tuhan bilang, percaya saja. Yang kedua, hati yang mau. Kita bisa lakukan pekerjaan Tuhan. Lewat mungkin kita lihat papi mami kita sedang bersedih, atau kita lihat orang yang susah, yang lagi gak punya apa-apa karena dampak dari COVID-19 ini, karena virus corona ini banyak orang yang dipecat atau apa. Kita gak bisa bantu apa-apa, tapi percayalah adik-adik, lewat doa kita saja mujizat bisa terjadi lewat orang lain. Amin. Amin. Ya, Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan kepada Bapak Petrus juga dijanjikan yang sama yang seperti kita terima adik-adik. Jadi gak ada bedanya Bapak Petrus dan kita, sama adik-adik, dengan kuasa yang sama, tadi dengan syarat yang sama, percaya dan hati yang mau. Siapa di sini adik-adik yang mau dipakai Tuhan? Siapa di sini papa mama yang mau juga dipakai Tuhan? Ayo kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Ayo adik-adik mulai buka mulut kita. Kita telah diberikan kuasa yang sama seperti yang Tuhan kasih ke murid-muridnya. Tuhan kasih ke kita juga sekarang ini. Ini adalah zaman Pentakosta yang ketiga, Pentakosta yang terakhir adik-adik. Ayo kita sama-sama kita minta Roh Kudus, Roh Kudus. Ayo Roh Kudus, datangi setiap kami yang rindu. Ayo adik-adik mulai sembah Tuhan. Jangan diam sama papa mama, ayo kakak aja. Oh Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo adik-adik sama-sama. Di
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih lagi bila di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, terima kasih. Ayo adik-adik, kalau adik-adik lihat papa mama, sekarang adik-adik boleh tumpang tangan. Kita mau sama-sama doain orang tua kita. Ya ralaba ya syaka ya ralaba ya. Ayo keluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Bilang orang tuaku diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, keluargaku dipegang Tuhan. Bilang, keluargaku dipegang Tuhan. Ya ralaba ya syaka ya ralaba ya ralaba ya. Ayo adik-adik, kuasa yang sama yang diberikan kepada kita, ayo kita pakai untuk membangun keluarga kita. Ayo adik-adik, jangan diam. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Ayo adik-adik. Oh Tuhan, terima kasih. Sekarang adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kanando berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan yang sama yang Bapak Petrus lakukan. Jadi berkat buat keluargaku, buat lingkunganku, buat bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, Roh Kudus-Mu terus ada padaku. Berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, pegang keluargaku ya. Pegang keluargaku ya Tuhan. Di masa yang sulit, aku mau katakan, Tuhan pegang keluargaku. Tuhan pegang keluargaku. Ya Rabbi. Mujizat terjadi dalam keluargaku. Ayo adik-adik, bilang. Mujizat terjadi dalam keluargaku. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sekarang aku mau terima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang adik-adik boleh angkat tangannya. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami minta berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau membawa kami naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Tuhan, kami minta berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih pasukan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan, sekarang kita mau deklarasi Pentakosta ketiga. Ikutin gerakan kakak ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus gergasiat di zaman now. Pentakosta ketiga
ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, apa kabar? Hari ini pasti luar biasa. Kali ini kakak mau membuat sesuatu buat adik-adik di rumah. Yuk, apa aja ya yang kita persiapkan? Pertama-tama bahan-bahannya ada kertas warna. Warnanya apa aja ya adik-adik? Kemudian spidol atau pensil warna. Lalu lem. Yuk langsung aja kita buat ya. Pasukan, waktu kita pakai gelang ini mengingatkan kita bahwa pembuat mujizat adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini. Tuhan menyertai kita dengan tanda dan mukjizat. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.